Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Permatasari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif yang telah saya diseminasikan pada rekan-rekan guru di SDN 11 Bukit Apit Puhun, Kota Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SDN 11 Bukit Apit Puhun, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan-karyawati SDN 11 Bukit Apit Puhun, yang berkesempatan hadir pada acara pengimbasan budaya positif di kelas 6 yang kita cintai ini. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kelas 6 yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam tak bosannya kita hadiahkan buat arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada acara pengimbasan kami calon guru penggerak Angkatan 11 pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Semoga acara kita ini dapat berjalan dari awal sampai akhirnya dengan lancar. Amin. Bapak Ibu, untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nurul. Kepada Ibu Nurul, kita persilakan. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, kita minta dua patah kata dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur selalu kita berserah diri kepada Allah yang mana kita telah diberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas 6 yang berbahagia ini.
salawat beriring salam tak bosan-bosannya kita kirimkan buat arwah junjungan umat, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sampai saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 11 Bukit Apit Puhun. Seterusnya yang sama-sama kita hormati karyawan-karyawati SD 11 Bukit Apit Puhun yang berhadir pada kesempatan ini. Pertama-tama yang perlu Ibu sampaikan kepada kita yang hadir di ruangan ini, Ibu juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Doli dan Mayang untuk pengimbasan tentang penerapan budaya positif kepada kita semua. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kedua CGP kita di sekolah ini. Kemudian Ibu mengucapkan terima kasih juga atas kehadiran kawan-kawan yang telah menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan ini secara seksama. Mari kita sama-sama mendukung kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh kawan-kawan kita untuk kedepannya. Maka dari itu, pada hari ini pukul 13.35 Ibu ucapkan, kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, resmi Ibu buka kegiatan ini. Berbanyak maaf, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan dan berkata dan membuka acara kita secara resmi. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk lancarnya acara kita pada hari ini, marilah kita ucapkan Ummul Al-Fatihah, Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu SD 11 Bukit Apit Puhun, selamat datang kami ucapkan di acara pengimbasan, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 11. Narasumber hari ini Ibu Doli Agustin dan saya sendiri Mayang Permatasari. Nah, untuk acara pertama akan dijelaskan atau akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Doli Agustin. Kepada Ibu Doli Agustin kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 yang nyaman ini untuk melaksanakan diseminasi penyebaran dan penerapan budaya positif. Selanjutnya, salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi besar kita, Nabi junjungan segala umat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, selanjutnya rekan-rekan tenaga pendidik dan kependidikan yang bersedia meluangkan waktu pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan ini. Izinkan saya, Doli Agustin, berkolaborasi dengan Mayang Permatasari untuk melaksanakan diseminasi pengimbasan, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita. Semoga nanti kegiatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, kami di sini bukan untuk menggurui, tapi untuk berbagi sedikit ilmu yang kami terima pada kegiatan pendidikan guru penggerak, dan semoga dapat kita aplikasikan bersama di sekolah kita yang tercinta ini ya Bapak Ibu.
Iya, Bu. Nah, langsung aja, kita langsung, Bu Mayang silakan ditolong. Oke, pada hari ini ada berapa materi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma pembelajaran. Selanjutnya disiplin positif. Ada lagi nilai-nilai kebajikan. Ada teori motivasi. Terus hukuman dan penghargaan. Ada keyakinan kelas. Kemudian 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi dan segitiga restitusi. Next, Bu Maya. Nah, di sini ada perubahan paradigma pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bersama, dulunya pembelajaran itu yang aktif di dalam kelas adalah kita guru. Guru mentransfer ilmunya kepada murid-muridnya. Jadi siswa itu hanya mendengarkan gurunya saja. Seperti itu kan Bapak Ibu? Nah, sekarang paradigma lama itu sudah mulai bergeser ke paradigma baru, di mana siswalah yang harus aktif di dalam proses pembelajaran yang disebut dengan student center. Nah, apa tugas guru di dalam kelas lagi? Tugas guru di dalam kelas adalah sebagai fasilitator. Kita, guru, bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Kita menyediakan berbagai macam sumber belajar untuk siswa, dan siswalah yang harus menemukan konsep pembelajaran itu sendiri. Nah, di akhir nanti kita akan memberikan penguatan tentang konsep yang sudah mereka temukan. Tujuan paradigma baru ini adalah untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Oke, next pertanyaan. Nah, ini. Sebelum kita masuk ke choice teori ini, saya mau melakukan simulasi sedikit. Saya mau minta tolong dulu sama Bu Nurul sama Bu Dila. Boleh maju ke depan dulu. Nah, di sini, anggap ini udah Bu Dila. Ini dikasih aja sama Bu Dila ya. Di sini ada sebuah klep. Anggap sebuah klep ini sesuatu yang paling berharga buat Bu Dila. Seharusnya duit ya. Gak apa-apa, ini aja. Paling berharga dan paling penting buat Bu Dila. Tolong digenggam erat-erat. Nah, seperti itu ya. Tugas Bu Nurul, tolong bagaimanapun caranya Bu Nurul berusaha untuk mengambil sesuatu yang berharga dari Bu Dila. Boleh dengan dimarahi, boleh dengan dirayu, boleh dengan dipaksa, boleh dengan secara apa ya? Boleh dengan dimanipulasi. Terserah bagaimanapun caranya, tolong Bu Nurul minta sesuatu yang paling berharga buat Bu Dila tersebut. Kita kasih waktunya bebas, caranya bagaimana? Kita kasih waktunya 1 menit saja. Silahkan. Sambil ya Kak ya. Kasih nggak? Pilih ini atau pilih gitu? Ya pilihnya tuh gitu. Pasangannya lo mending gitu ya. Ini buat lo aja. Boleh dengan di hati coba Bu Nurul. Kasih nggak? Diancam. Atau diancam deh, diancam. Tadi lo nggak kasih itu kan lo awasan. Kan pulang lewat mana? Depan. Biasa. Nggak tahu dong megang gimana. Lewat aja. Ya, oke. Tepuk tangan buat aktor aktris kita ya. Thank you Bu Dila. Iya, thank you sekali Bu Dila. Wah, dari simulasi tadi, apa yang bisa kita ambil? Kira-kira menurut ibu-ibu dan bapak-bapak, siapa yang mengontrol tadi? Siapa yang berposisi sebagai pengontrolnya tadi? Yang punya benda. Siapa yang mengontrol tadi? Bu Dila. Walaupun bagaimanapun caranya Bu Nurul membujuk, memarahi, mengancam, merayu, tapi Bu Dila tidak mau memberikan sesuatu yang berharganya. Nah, seperti itu juga dengan siswa-siswa kita. Di sini sebelumnya choice teori atau teori pilihan ini dikemukakan oleh seorang psikiater dan juga pendidik. Nama beliau adalah William Geiser.
Bapak itu merupakan penemu dari teori kontrol. Teori kontrol ini kemudian dikembangkan oleh Bapak William Geiser menjadi teori pilihan. Nah, di dalam teori pilihan ini, beliau berpendapat bahwa ada miskonsepsi bagi kita tentang mengartikan pilihan siswa. Ya, miskonsepsi itu artinya kesalahpahaman kita dalam mengartikannya. Di sini ada 4 teori ilusi kata Bapak William Geiser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, kenapa selama ini kita bisa mengontrol siswa? Itu karena siswanya membiarkan kita untuk mengontrolnya. Itu yang terjadi selama ini. Padahal yang sebenarnya kita tidak bisa mengontrol mereka kalau mereka tidak mengizinkan kita untuk melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kadang-kadang sering ya Bu Ibu memberi kritikan kepada siswa. Kita berharap siswanya ini dapat berubah. Padahal menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Maksudnya ada sesuatu negatif yang mereka dapatkan dari kritikan kita. Sebagaimana kita tahu, tidak semua orang loh ibu-ibu bisa dikritik. Kemudian mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif maksudnya di sini adalah pujian, itu atau hadiah, reward, itu penguatan positif. Tapi ternyata penguatan positif merupakan bentuk dari sebuah kontrol. Berarti ketika kita memuji atau ngasih penghargaan kepada siswa, berarti artinya kita sudah mengontrol mereka. Dalam jangka waktu tertentu, murid akan sadar dan mencoba untuk menolong bujukan. Nah, bujukan, penguatan positif itu tidak akan bertahan lama. Lama-kelamaan mereka akan sadar dan penguatan kita itu tidak akan ada artinya lagi. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini refleksi pada diri sendiri saja sebagai orang tua maupun guru. Kadang-kadang kita sering berpendapat seperti itu. Kita dapat mengatur anak-anak murid atau kita dapat mengatur anak kita di rumah. Padahal perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Awalnya mungkin ketika kita memaksa murid, mereka akan melakukannya. Tapi lama-kelamaan mereka tidak akan mendengarkan. Bahkan kadang ada yang mendongkol, ada yang melawan, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan akhirnya hubungan permusuhan akan terbentuk. Mereka ujung-ujungnya akan membenci kita. Nah, ini teori pilihan yang dibukakan oleh Bapak William Geiser. Next, lanjut Bu Maya. Nah, di sini seperti yang sudah dibilang tadi, Bapak Geiser juga menyampaikan teori kontrol. Ada 2 teori yang akan kita bahas di sini. Namanya yang pertama adalah teori stimulus respon dan yang kedua adalah teori kontrol. Teori kontrol ini lebih baik daripada teori stimulus respon. Nah, kita bahas satu persatu. Teori stimulus respon. Pada teori stimulus respon, realitas dia menganggap kalau semua kebutuhan kita sama. Padahal kalau menurut teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Pada dasarnya Bapak Ibu, anak-anak melakukan sesuatu itu karena ingin memenuhi kebutuhan mereka. Contoh, ada anak yang pengennya diperhatikan terus, bikin masalah supaya kita tegur. Contohnya saja rambut. Sengaja rambutnya dipanjangin supaya apa? Supaya kita belai kepalanya. Jadi kebutuhan apa yang mereka inginkan sebenarnya? Itu adalah kebutuhan akan kasih sayang. Ada lagi anak-anak kita di kelas suka ngatur aja kerjaannya. Temannya diatur, semuanya diatur. Kadang-kadang kita akan merasa terganggu dengan hal itu. Padahal mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan apa yang mereka butuhkan? Itu kebutuhan untuk kekuasaan. Mereka pengen dikasih kekuasaan. Ya, yang pertama, yang kedua,
semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama halnya dengan satu kertas kosong yang dikasih titik hitam. Ada orang yang melihat, yang poin yang dia lihat itu titik hitamnya. Ada lagi orang yang melihat kertas kosongnya. Jadi pandangan orang itu berbeda-beda. Jadi nggak bisa kita samakan. Lagi berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Ini yang bersama. Kalau menurut kita sesuatu itu jelek, belum tentu menurut orang seperti itu. Jadi kita nggak bisa menyamakan pandangan kita, persepsi kita dengan orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita pahamilah pandangan orang lain tentang sesuatu. Jadi nggak bisa kita paksakan pandangan kita ke pandangan orang lain. Next, berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Apa tujuannya? Yang tadi, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nanti kebutuhan dasar ini akan dibahas oleh Bu Mayang nanti. Next, lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut teori stimulus respon. Padahal sebenarnya seperti simulasi kita tadi, orang lain itu tidak ada yang bisa mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini sering sekali kita lakukan. Contohnya saja membangunkan anak di pagi hari. Awalnya baik-baik, nah kak sayang, bangun ya nak ya, anak pintar, anak cantik, dan sebagainya. Itu awalnya. Kalau sudah dilakukan berulang-ulang kali, suara kita naik 1 oktav lagi. Bangun enggak? Langsung pemaksaannya terjadi. Padahal itu hal yang tidak dibolehkan seharusnya. Seharusnya bagaimana? Kita harus melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus ini adalah membuat kesepakatan. Mungkin sebelum tidur kita bikin dulu kesepakatan dengan anak. Jadi dengan kesepakatan itu pemaksaan tadi tidak akan terjadi. Next, selanjutnya modal berpikir menang atau kalah itu pada teori stimulus respon. Jadi kalau pada stimulus respon pilihannya cuma 2, mau menang atau kalah, seperti itu. Padahal kalau menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang kalah di situ. Semuanya menang, begitu. Next, lanjut Bu Maya. Nah, kita masuk ke dalam disiplin positif. Bicara mengenai kata-kata disiplin, yang ada di pikiran kita apa biasanya? Kalau menegakkan disiplin, itu harus ada apa biasanya Bapak Ibu? Aturan, terus? Ada saran? Paksaan. Nah ini biasanya kalau kita bicara masalah disiplin, itu pasti ada hukuman, ada paksaan seperti itu. Sekarang pada saat biasanya kita memaknai kata disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Kenapa? Karena ada paksaan tadi. Nah, seharusnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi artinya Bapak Ibu, kita harus menanamkan disiplin itu muncul dari hati mereka sendiri. Bisa hal itu dilakukan? Bisa. Jadi kesadaran mereka yang harus kita gali, tidak paksaan. Kalau motivasi itu dari dalam diri anak, maka anak tidak akan terpaksa melakukannya. Tapi kalau kesadaran itu berasal dari luar, paksaan kita karena takut hukuman, berarti mereka akan terpaksa dan disiplin itu tidak akan terwujud. Next, lanjut Bu Maya. Nah, tadi ada kata-kata nilai-nilai kebajikan. Nah, apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Jadi segala nilai-nilai atau sifat-sifat positif manusia itu disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Contohnya ada tanggung jawab termasuk nilai-nilai kebajikan. Ada disiplin, itu nilai-nilai kebajikan. Menyayangi diri sendiri, nilai-nilai kebajikan. Yang jelas semua sifat positif yang kita miliki, yang kita yakin itu baik, itu termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Kemudian Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Jadi kalau mereka menyadari ini adalah sebuah kebajikan yang mau mereka lakukan, maka motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari diri kita akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti itu. Aman Mai? Oke, lanjut lumayan. Nah, ini ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh beberapa instansi. Yang pertama, ini kita udah paham sekali dan hafal sekali ini ya Bapak Ibu. Ada profil pelajar Pancasila yang kita ketahui memiliki 6 dimensi. Ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Ini salah beberapa contoh dari nilai-nilai positif. Nilai-nilai kebajikan, maaf. Next, berikutnya ada IBO Primary Years Program. Juga mereka memiliki beberapa nilai-nilai kebajikan yang mereka tanamkan di sekolah mereka. Contohnya apa? Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Itu yang nilai kebajikan yang mereka yakini akan mereka tegakkan di sekolah mereka. Next, berikutnya ada 9 pilar karakter. Ini dikemukakan oleh Indonesia Heritage Foundation. Ini ada pernah melakukan pelatihan di Balai Kota. Kalau ada beberapa teman yang mengikuti, mereka menjelaskan tentang 9 pilar karakter ini. Ke-9 pilar karakter ini juga termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Tapi apakah cuma segini saja nilai kebajikan? Enggak. Kembali lagi, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif yang mau kita laksanakan. Seperti itu. Next, lumayan. Nah, kita masuk ke dalam teori motivasi. Ada 3 teori motivasi. Mulai dari paling atas itu yang paling rendah tingkatannya, sampai ke paling bawah itu yang paling tinggi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contoh ini, dikasih contoh. Mengapa ikut guru penggerak? Misalnya, saya malas ikut aja, malas kena tegur dari kepala sekolah, malas kena tegur dari pengawas. Itu salah satu contoh motivasi pada tingkat dasar. Contoh lagi, anak-anak kenapa melaksanakan piket? Takut kena marah sama Miss Dolly. Kenapa kamu tidak membawa baju olahraga? Takut kena marah sama Bu Linda. Berarti motivasinya berada pada tingkat dasar. Motivasi yang paling rendah. Next, berikutnya. Tingkatan kedua dari motivasi yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kenapa ikut guru penggerak? Mungkin karena saya merasa kalau ikut jadi guru penggerak itu lebih dihargai orang lain atau dianggap lebih baik dari orang lain. Mungkin ada juga yang punya pendapat seperti itu. Atau mengapa kamu piket kelas? Saya mau dipuji. Besok kalau saya piket kelasnya bersih, saya dipuji sama guru. Nah, itu tingkat kedua baru. Nah, tingkat yang pertama yang paling tinggi nilainya itu adalah yang ketiga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, mengapa jadi guru penggerak? Karena saya ingin mendapatkan ilmunya. Ilmunya rasanya penting bagi saya sebagai seorang guru yang baik. Kalau itu motivasinya, berarti sudah berada di tahap ketiga. Atau mengapa kamu piket kelas? Ya karena saya tahu tanggung jawab saya untuk membuat kelas ini menjadi bersih.
Saya lebih nyaman belajar di kelas yang bersih. Kalau sudah seperti itu motivasi murid, berarti dia sudah memiliki motivasi di tingkat teratas. Seperti itu. Next, Bu Maya. Kita masuk ke dalam hukuman dan penghargaan. Lanjut next. Nah, di sini ada sebuah kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Ini banyak ini anak-anak seperti ini. Ya kan ibu-ibu? Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Kemudian Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Jadi ditunjuk-tunjuk hidungnya, dimarahi seperti itu ya Bu. Kelas makin gaduh. Anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, yang seperti ini ada kasus. Menurut Bapak Ibu, setuju nggak dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno? Tidak. Mengapa? Pak Kiki deh dulu. Mengapa kira-kira Pak Kiki? Itu hukuman pribadi. Hukuman pribadi. Berarti itu sudah. Harusnya tuh kalau memberikan hukuman tuh jangan di depan khalayak ramai. Oke, good answer. Oke Bu Linda. Kalau buat saya Bu, kalau ada anak yang ada masalah, dipanggil dia, Ya. jangan dekat temannya sama-sama Kiki. Kalau di dekat temannya merah. Merah mukanya, malu dia ya Bu Linda. Ada lagi pendapat lain dari ibu-ibu? Bu Nurul mungkin bagaimana menurut Bu Nurul? Setujukah dengan apa yang dilakukan Pak Seno? Tidak. Kenapa? Nanti Ifanya bisa dendam sama Pak Seno. Ya benar sekali, betul sekali. Yang pertama bisa mempermalukan siswa, kemudian bisa menyebabkan siswa menjadi dendam. Nah, kira-kira tadi menurut lanjut aja dulu Bu ya. Nah, berikutnya kita akan pertanyaan tadi atau kasus tadi ada sangat berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Menurut Bapak Ibu lagi, kira-kira di antara tiga ini yang dilakukan oleh Pak Seno tadi, apakah itu merupakan hukuman, merupakan konsekuensi kah, atau merupakan restitusi? Sebelum kita bahas ini, hukuman ya Ibu ya. Setuju teman-teman yang lain? Setuju hukuman. Oke, kenapa Ibu? Karena di sini Pak Seno itu menghukum anaknya di depan khalayak ramai. Kemudian di situ anak nanti menjadi beban mental. Di Karena depan umum dia memberikan suatu penjelasan kepada anak tersebut. oke, teguran ya Ibu ya. Teguran. Jadi itu termasuk ke dalam hukuman. Oke, yuk lumayan. Come to the next slide. Oke, kita bahas satu persatu tentang hukuman. Nah, apa aja sih ciri-cirinya hukuman? Hukuman itu yang pertama bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kayak Pak Seno tadi, dia tidak bikin dulu kesepakatan dengan muridnya. Jadi anak-anak, kalau nanti Bapak menerangkan pelajaran, kamu bermain, maka kamu akan langsung Bapak suruh misalnya. Kalau sudah ada pemberian tahuan seperti itu sebelumnya, berarti itu tidak hukuman. Tapi pada kasus Pak Seno tadi, dia langsung tiba-tiba, Iva maju ke depan, jawab pertanyaan seperti itu saja. Berarti itu termasuk hukuman. Next, yang kedua, bersifat satu arah. Jadi satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, yang seperti tadi, tidak ada kesepakatannya. Atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Next, yang ketiga, bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Tadi itu kira-kira menurut ibu-ibu, disakitinya lewat perbuatankah atau kata-kata? Dua-duanya.
dua-duanya ya Ibu ya. Mana yang bagus Bu, perbuatan atau kata-kata Bu? Sama-sama tidak ada yang bagus Bu Indah. Jadi sama-sama salah keduanya ibu-ibu. Ya. Oke, next. Kita masuk ke konsekuensi. Nah, belepotan jadinya ini. Konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Sudah terencana atau sudah disepakati? Jadi sudah ada kesepakatan. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Dicontoh lagi. Kalau kamu tidak membawa baju olahraga, maka ibu akan menyuruh kamu membuat kalimat sebanyak 1 helai misalnya. Saya berjanji akan membawa baju olahraga. Kalau udah disampaikan sebelumnya, itu termasuk ke dalam konsekuensi. Next, yang kedua, dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi sudah disosialisasikan. Saya sudah Bu. Ya. Next, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kalau hukuman tadi jangka waktu lama, jadi tertanam di hati mereka, tertanam di pikiran mereka. Tapi kalau konsekuensi biasanya jangka waktunya pendek, paling pada saat itu. Tapi lama kelamaan itu akan menghilang. Next. Nah, sekarang time to quiz. Kita akan melihat ada beberapa kasus nanti, kita akan tebak-tebakan. Menurut Bapak Ibu, apakah itu hukumankah atau konsekuensi? Ya, oke, next. Nah, ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ceritanya dia terlambat, dia datang ke sekolah, kemudian disuruh mencatat di buku. Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Menurut Bapak Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Oke, coba dulu. Hukuman. Konsekuensi. Kenapa hukuman? Karena belum ada kesepakatan. Belum ada kesepakatan sebelumnya. Kalau buat saya jangan dulu disuruh mencatat Bu, lihat dulu masalahnya terlambat. Iya. Bagaimana dia terlambat? Bagaimana Oke. caranya? Anak ini ceritanya sudah disuruh dulu sebelumnya. Sudah ditanyain, ternyata ada alasannya terlambat karena telat bangun misalnya. Terus dikasih lagi tugas seperti ini. Coba klik hukuman dulu Bu Maya. Sorry, that's wrong answer kata dia. Oke, kembali lagi Bu Maya. Belum. Back lagi. Oke. Nah, ternyata ini merupakan sebuah konsekuensi. Karena rasa-rasanya mungkin ini sudah disepakati sebelumnya. Jadi ini merupakan sebuah konsekuensi. Oke, next lanjut Bu Maya. Nah, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Itu apa tuh? Hukuman. Konsekuensi Bu. Oke. Coba konsekuensi dulu coba deh. Wah, kata dia. Sorry, that's wrong answer. Jadi apa jawabannya Ibu? Hukuman. Mengapa hukuman? Karena hukuman itu melibatkan fisik pada umumnya. Jadi menyakiti siswa secara fisik. Jadi ketika kita menyuruh siswanya berlari keliling lapangan, padahal dia tadi terlambat ya Bu Maya. Dia terlambat, yang pertama tidak ada hubungan, dia terlambat dengan lari. Yang kedua, itu menyakiti fisik. Jadi pada umumnya yang berhubungan dengan menyakiti fisik itu sudah termasuk ke dalam hukuman. Next, lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini kalau nggak pakai masker ini ke sekolah, disuruh push up. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman coba Bu Maya. Oke, good job. Kenapa hukuman? Yang pertama, tadi melibatkan fisik. Yang kedua, nggak ada hubungan sama sekali. Pakai masker dengan push up, nggak ada hubungannya. Jadi ini termasuk ke dalam hukuman. Next, lanjut. Ini membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Itu termasuk kemana?
Konsekuensi. Oke, good job. Next, lanjut next. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi dia mencoret-coret kertas teman ini, kemudian suruh ganti-ganti. Itu termasuk ke dalam konsekuensi. Coba deh, oke, good job. Next, lanjut. Nih, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini dalam kelas dia ngobrol, kita suruh dia berjemur di lapangan itu termasuk kemana dong? Hukuman. Betul, good job. Karena menyakiti fisik ya, Bapak Ibu. Next, berikutnya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit, kemudian diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Itu termasuk kemana? Konsekuensi, Bu Maya. Good job. Ya, itu berhubungan ya, ibu-ibu. Dia terlambat, disuruh mengganti. Ya, itu termasuk ke dalam konsekuensi. Nah, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Apa menurut Bu Linda tuh? Konsekuensi. Tidak hukuman. Tidak hukuman. Berarti konsekuensi. Karena sudah perjanjian sebelum itu kalau kamu terlambat ibu suruh lari 10 menit. Oke. Tidak ikut pemanasan fisik. Oke, coba Maya. Oke, betul sekali. Iya, dia terlambat berarti disuruh melakukan pemanasan. Berhubungan dengan, walaupun itu berhubungan dengan fisik, olahraga sangat berhubungan dengan fisik. Next, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Ini dulu nih. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Coba Bu Maya. Itu melatih keseimbangan tuh. Tapi kalau dalam pembelajaran PJOK itu boleh, berarti konsekuensi. Tapi ini dalam mata pelajaran lain, berarti itu termasuk hukuman Bu Linda. Oke, next, lanjut. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat ini tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi atau hukuman? Coba cek, let's check it out. Oke, good job. Seperti itu. Jadi pada dasarnya kita udah paham perbedaan hukuman sama konsekuensi ya, ibu-ibu. Oke, next, lanjut. Kita masuk ke dalam dihukum oleh penghargaan. Nah, selama ini kita berpikiran memberikan penghargaan itu baik ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat ada kasus lagi di sini. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib. Ini Bu Mayang seharusnya ya. Tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu. Akhirnya Bu Anas mengandalkan stiker bintang. Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang bagi yang bisa antri. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri paling rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Nah, Pak Heru ini tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk ke dalam kelas. Nah, menurut kita bersama, apa motivasi anak-anak kelas 2 bisa antri? Apa, ibu-ibu? Stiker bintang. Ketika stiker bintangnya tidak diberikan, apa yang terjadi? Tidak mau antrian. Ya, perilaku mereka kembali ke awal. Nah, ini salah satu contoh dari pemberian penghargaan. Yang selanjutnya, Bu Maya. Nah, ini menurut Alfikon, ya Alfikon, menurut Alfikon, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi penghargaan dan hukuman ini menghancurkan pembelajaran yang sesungguhnya, kata dia.
Tindakan memberikan penghargaan memiliki resiko yang sama dengan hukuman seseorang. Nah, ini contohnya. Kita mau menanamkan perilaku antri kepada siswa. Dengan apa yang dilakukan oleh gurunya tadi, ternyata sikap antri itu akan kembali ke awal. Next, ini pengaruh dari pemberian penghargaan tadi. Efek yang akan ditimbulkan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek. Pemberian penghargaan itu akan berhasil pada jangka waktu tertentu. Tapi dapat kita gunakan selamanya? Enggak. Lama-kelamaan penghargaan yang kita lakukan itu tidak akan berarti lagi buat murid. Itu resiko pemberian penghargaan. Penghargaan ini luas, bisa berupa reward, berupa pujian, itu semua adalah penghargaan. Next, yang kedua, penghargaan tidak efektif. Sama kayak tadi. Jadi motivasi anak itu adalah untuk saya akan melakukan suatu kebaikan untuk mendapatkan hadiah. Jadi ketika hadiahnya tidak ada, saya tidak akan mau melakukan sesuatu yang baik kata siswa. Itu yang kedua. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Contoh, di dalam kelas kita memuji salah satu orang. Misalnya, adik, wah adik pintar sekali, adik bagus sekali. Pasti di dalam hubungan mereka ada satu atau dua temannya yang merasa iri. Dan akhirnya apa? Akhirnya akan menyebabkan persaingan di antara mereka. Nanti hubungannya akan rusak gara-gara penghargaan yang kita berikan pada satu orang. Selanjutnya, mengurangi ketepatan. Ini sudah dilakukan penelitian oleh para ahli. Ada 2 kelompok siswa disuruh untuk mengerjakan 10 buah soal matematika. Kelompok pertama dijanjikan sebuah hadiah. Sedangkan kelompok kedua tidak dijanjikan hadiah. Ternyata melihat hasilnya, kelompok pertama yang dijanjikan hadiah ini akan membuat kesalahan yang lebih banyak daripada kelompok kedua. Mengapa? Karena mereka bekerja di bawah tekanan, mau mendapatkan hadiah karena itu. Next, berikutnya. Ini penghargaan kedudukan kualitas dengan penghargaan mematikan kreativitas ini yang bersama, Bapak Ibu. Contohnya, seorang mahasiswa yang gemar menulis sebuah artikel. 2 orang mahasiswa ya. Yang satu, dia menulis artikel karena keinginannya sendiri. Dari waktu ke waktu, dia akan mengalami peningkatan kualitas hasil tulisannya. Sedangkan anak yang menulis artikelnya karena dibayar, maka mereka tidak akan melakukan peningkatan kualitas dari penulisannya. Next, berikutnya, penghargaan juga akan menghukum. Ini hampir sama dengan merusak hubungan tadi. Ketika kita memberikan ranking 1 di dalam kelas, maka anak-anak yang ranking bawah akan merasa tertekan, merasa dikucilkan. Itulah makanya kenapa sekarang ranking itu tidak diperbolehkan lagi. Next, kita masuk ke dalam restitusi. Restitusi adalah, nah ini tadi restitusi ya Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sebuah penyelesaian yang bisa mengembalikan mereka ke kelompok mereka. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next, berikutnya Bu Maya. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika siswa berbuat salah, yang harus kita lakukan adalah mengajarkan mereka kalau kesalahan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi belajar dari kesalahan, mengambil hikmah dari kesalahan yang mereka kerjakan. Next, yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi hubungannya yang awalnya retak menjadi baik. Next, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi tidak ada paksaan dalam restitusi. Kamu harus meminta maaf, nggak boleh kayak gitu dalam restitusi. Next, berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita ajarkan anak mencari apa ya
ya nilai kebajikan yang dia langgar. Next, selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kebutuhan dasar apa yang mendasari siswa ini melakukan ini? Seperti itu. Next, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kepada sikap bukan apa yang sudah dia lakukan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Jadi yang harus kita cari itu solusi. Kita meminta anak untuk mencarikan solusi. Dan terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi kita tidak menyisihkan dia lagi, tapi kita biarkan mereka di dalam kelompoknya. Lanjut, Bu Maya. Nah, kita bahas lagi tentang keyakinan kelas. Nah, sebelumnya, menurut Bapak Ibu, ini sebelum lihat slide ini, apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Bu Dila? Kalau keyakinan kelas, apa yang anak-anak inginkan dan yakini, Oke. mereka taati. Oke. Kalau peraturan kelas itu mereka harus patuh dengan aturan yang dibuat. Oke, terima kasih Bu Dila. Dulu ya. Ya betul sekali. Jadi kalau keyakinan kelas, kita melibatkan siswa. Kita ambil pendapat mereka untuk menemukan nilai kebajikan apa, peraturan apa nih yang mereka yakini. Sedangkan kalau peraturan kelas itu berasal dari kita guru ya Bu Dila ya, berasal dari kita guru. Nah siswanya hanya disuruh untuk melakukan apa yang sudah kita bikin. Itu bedanya. Oh oke, Bu Maya udah masuk itu. Next lanjut, mengapa sih harus keyakinan kelas? Nah ini, seorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau asalnya dari mereka paham. Kalau peraturan, mereka nggak tahu nilai kebajikan apa yang kita tentukan. Murid-murid perlu mendengar dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi mereka nggak paham tujuannya apa. Nah di sini ada beberapa ciri-ciri keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas yang lebih rinci dan konkret. Jadi mungkin kalau kita beranggapan harus dirinci itu salah. Keyakinan kelas itu lebih luas. Next yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi pernyataannya umum. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada lagi kata-kata jangan, tidak boleh, berarti nggak boleh kayak gitu. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Ya, kita ganti, ubah jadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Next lanjut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Jadi keyakinan kelas itu cukup 3 atau paling banyak 7 supaya mudah diingat siswa. Next lanjut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, makanya kita meminta kepada siswa kita. Lanjut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini yang disampaikan Bu Dila tadi. Berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak ada yang permanen, harus ditinjau lagi. Kira-kira ada yang mau ditambahkan atau dikurangi enggak? Seperti itu. Next, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi biasa sudah kita lakukan ini. Biasa kita pakai sticky note ya ibu-ibu. Next lanjut, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau kertas besar. Seharusnya di kertas besar kita catatkan. Berikutnya, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ini yang dibilang tadi. Ada kalimat jangan berlari di kelas atau koridor. Ada kata-kata jangan, berarti kalimat itu adalah kalimat negatif. Apa yang harus kita lakukan? Kita jadikan kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Next lanjut, Bu Maya. Temukan nilai
kebajikan dari setiap peraturan yang dibuat dan dikelompokkan, dan kelompokkanlah peraturan yang dibuat berdasarkan nilai kebajikan yang sama. Jadi nanti kan banyak itu peraturan yang dibuat anak-anak, kita kelompokkan mana sih yang sama nilai kebajikannya. Contohnya ada mendengarkan guru berbicara bergantian, mengacungkan tangan sebelum berbicara, itu nilai kebajikannya kan sama itu Bu, yaitu saling menghormati. Jadi kita masukin aja nilai kebajikannya menghormati, seperti itu. Jadi yang kita bikinkan di keyakinan itu adalah nilai kebajikannya. Nah ini contohnya, mari kita bahas bersama-sama kalimatnya dan kita temukan nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Itu kira-kira menurut Bapak Ibu nilai kebajikan apa yang ada di situ? Tanggung jawab, oke boleh, atau disiplin juga boleh, ya betul. Next, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain, berarti saling menghargai, betul. Next, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa nilai kebajikannya di situ? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Karakter, ketertiban, ya boleh. Atau menghargai orang lain juga boleh. Dilarang menggunakan narkoba. Apa nilai kebajikannya di situ? Kesehatan. Atau menyayangi diri boleh juga. Bergantian atau menunggu giliran. Antri atau disiplin, ya bisa dimasukkan ke dalam disiplin. Dilarang merokok. Kesehatan atau menyayangi diri. Gunakan masker. Kesehatan atau menyayangi diri. Nah, kalimat-kalimat kebajikan itulah yang kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Langkah berikutnya, tinjau kembali keyakinan yang sudah dibuat. Buatlah keyakinan dalam bentuk poster, itu yang di tempat tempel, dan diminta semua warga sekolah atau murid di kelas untuk menandatanganinya. Jadi nilai kebajikan itu kita bikinkan kalimatnya. Bu Maya boleh diklik tanda itu Bu Maya? Lihat. Nah ini contohnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi nilai kebajikannya apa di situ? Belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Nilai kebajikannya senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugasnya. Ini buat kelas 1 ini contohnya. Nah, ya. Dan seterusnya. Kelas 5 contohnya. Selalu bersikap positif. Jadi nilai-nilai kebajikannya bersikap positif. Seperti itu. Next, lanjut. Nah, ini yang keenam. Setelah kita tanda tangani semua warga sekolah, kita lanjut ke dalam tempelkan atau gantungan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas di tempat yang bisa dilihat bersama warga sekolah atau murid-murid. Baru kita gantung. Nah, nanti pasti akan ada pertanyaan. Kalau keyakinan kelasnya seluas itu, bagaimana sih siswanya tahu yang mana termasuk disiplin? Nah, ini langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan kegiatan pendalaman keyakinan. Jadi tidak hanya sekedar bikin posternya saja, kita lakukan kegiatan pendalaman. Anak-anak disuruh membahas satu persatu tentang keyakinan kelas kita tadi. Contohnya, tadi ada saling menghormati. Kita bikin tabel T. Di sebelah kiri tampak seperti, sebelah kanan tidak tampak seperti. Maksudnya apa? Kalau kita saling menghormati itu tampak seperti apa sih? Contohnya, berarti anak-anak harus mendengarkan guru menerangkan pelajaran. Yang tidak tampak seperti apa? Berbicara dengan teman ketika guru menerangkan pelajaran, seperti itu. Tampak seperti apa? Saling menghormati tampak seperti apa lagi? Mengembalikan barang yang dipinjam. Tidak tampaknya tidak mengembalikan barang teman. Selanjutnya, menerima kekurangan teman. Berarti itu kan kita menghormati itu. Tidak tampak seperti apa? Mengejek teman misalnya. Next, lanjut. Selain tabel T ini, kita juga bisa membuat dengan tabel Y. Tabel Y ini ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengar contohnya, yuk saya bantu. Ini kata-kata yang menggambarkan saling menghargai misalnya. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi ya. Nah kata-kata itu berarti menunjukkan menghargai. Terlihatnya hampir sama dengan yang tadi, yang dibahas tadi. Ada berperilaku.
Kalau kita menghargai orang, bagaimana perilaku kita? Tersenyum ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang kerja, postur tubuh yang tenang. Itu cara kita untuk menghormati orang lain misalnya. Selain itu, nanti Bu Maya, boleh juga kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan tugas saya dan tugas kamu. Kita bikin 4 tabel. Yang pertama, tugas guru, tugasnya apa? Kita tuliskan di situ. Belajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, dan sebagainya. Selain tugas guru, kita juga harus membahas siswa tugasnya apa. Itu di kolom kedua. Selanjutnya, kolom di bawah, guru tugasnya bukan apa tugas guru misalnya? Bukan menyakiti, bukan memaksa, bukan merapikan barang-barang murid, bukan menyiapkan makanan atau barang-barang dan alat tulis murid. Berarti seperti itu. Tabel sebelahnya, ini murid tugasnya bukan apa? Bukan menyakiti, bukan mengeluh, bukan merusak barang, bukan melakukan tugas guru, bukan memutuskan untuk teman. Seperti itu. Ini boleh juga dilakukan. Jadi ada 2 pilihan yang dapat dilakukan untuk pendalaman keyakinan kelas tadi. Udah selesai deh Bu ya? Oke, selanjutnya materinya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Ini materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh narasumber kedua kita, yaitu Ibu Mayang. Kepada Ibu Mayang kami persilakan. Aplaus. Duduk teman-teman, sekali dulu ya Ibu. Aduh, aman. Nah, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu, Miss. Tolong dibantu, Miss, biar Miss hilang groginya, Miss. Kita tepuk semangat dulu, Miss. Semuanya berdiri, Ibu. Tepuk semangat dulu. Semangat versi 2, Bu Mayang. Ya, tepuk semangat versi 2. Oke. Oke, Pak Ujang juga buka juga ikut. Aku tahu Pak Ujang kalau dikasih tepuk semangat. Iya. Sebelumnya Miss Oli mau tepuk good job dulu. Oh iya, tepuk Ujang untuk Miss Lulu. Kasih ya Miss Oli. Tepuk good job. GWODJOB. Good job. Good job. Good job. Good job. Nah, tepuk semangat. Dang. Tepuk semangat. Dang. Ding. Dung. Dang. Ding. Dung. Say. Aha. Semangat. Terima kasih Ibu. Ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Miss Doli, Ibu, Bapak. Nah, selanjutnya kita Mayang, izinkan Mayang menyambung materi yang sudah disampaikan oleh Miss Doli. Sebenarnya yang akan Mayang sampaikan ini adalah aplikatif dari teori-teori yang telah dijelaskan oleh Miss Doli tadi, gitu. Tadi kebutuhan dasar manusia juga sudah disinggung, ditolong sedikit sama Miss Doli. Sebenarnya itu Miss tuh bagian Mayang, Miss gitu tadi itu. Tapi karena ya udah dibahas sama Miss Doli sedikit, ya kita lanjutkan aja. Nah, belum Miss. Ada ancaman Miss. Kajian Miss Doli. Kebutuhan dasar manusia ini seperti yang sudah dibilang sama Miss Doli ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser dalam choice teorinya. Tadi juga sudah disinggung sama Miss Doli. Begitu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ada kebutuhan bertahan hidup, ada kasih sayang dan merasa diterima, ada kebutuhan atas kesenangan, ada kebutuhan akan penguasaan, dan kebutuhan akan kebebasan. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, mari kita telaah dulu kasus yang diberikan berikut. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2 di SD Pilita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, tuh kasusnya. Kira-kira jika ibu-ibu ibu-ibu yang tinggal yang wali kelas ya, Kojang ya. Jika ibu-ibu dihadapkan dengan situasi seperti ini, apa yang akan ibu-ibu
lakukan begitu. Menurut ibu-ibu kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ada ibu-ibu yang memberikan pendapat? Iya, mungkin bekalnya tidak ada dari rumah, tidak dibawa bekal oleh orang tuanya. Atau ada lagi, Bu Dila? Tidak ada uang untuk jajan. Terus? Bisa juga Karena lupa atau makanan temannya lebih menarik pula, gitu ya ibu-ibu ya. Nah, mari kita lihat kembali teori menurut Choice tadi. Nah, next Miss Gal, belakangnya Miss. Nah, nih menurut teori pilihan tadi ada yang pertama teori bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Nah, jika dalam kasus Doni tadi, Doni menjawab jika ditanya sama Bu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siangnya. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, pasti kita ada kasus di kelas kita, ada anak-anak yang sering meminta makanan gitu kan. Harus kita telaah dulu ini kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak kita itu apa gitu. Kalau jawabannya seperti itu berarti kebutuhan bertahan hidup. Nah, yang kedua ada kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, jika dalam kasus si Doni tadi, jika ia menjawab kepada Bu Ambar alasannya karena mengambil bekal temannya karena ia merasa senang, temannya memperhatikannya, terus temannya melaporkan perilaku dia itu kepada guru dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya sehingga orang tuanya kembali memperhatikannya, maka kebutuhan dasar yang sedang ia penuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan cinta. Nih, kemarin juga ada kasus ini. Maya mendengar Miss Doli ini. Ada salah satu anak Miss Doli. Si Kanza aku suka menamai kue. Itu ya Miss ya. Suka kan kamanyo apa dituru aja sih, suka main-main di meja. Nah, kira-kira itu kebutuhan apa itu yang sedang dipenuhinya? Iya, kasih sayang berarti dia sharing atau dia dekat dengan orang tuanya gitu. Nah, next Miss. Yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenanginya. Dan kembali kepada kasus Doni tadi, bila ia menjawabnya bahwa ia melakukan karena iseng saja gitu, dan menikmati ekspresi wajah-wajah temannya yang kesal dan menganggap ekspresi itu lucu, maka si Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Iya, dia terkesan jahil, padahal dia sedang mencari atau mencukupkan tangki liter kesenangannya gitu. Pasti banyak dari anak-anak kita yang seperti ini ya Bu Dila ya. Kita kesannya jahil gitu, anaknya jahil. Padahal dia sedang mencukupi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya ada kebutuhan dasar akan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, keterampilan yang dimilikinya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, jika dalam kasus si Doni tadi, dia menjawab bahwa ia merasa hebat karena temannya jadi takut dan dia dan menuruti keinginannya,
maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, jika biasanya anak-anak yang tangki liter kebutuhan kekuasaannya ini lebih banyak, salah satu jalan yang bisa kita lakukan, kita manfaatkan kebutuhan dasarnya ini dengan menjadikan dia ketua kelas, jadikan dia ketua keamanan, jadikan dia asisten guru. Biasanya dia akan lebih bersemangat begitu. Dia akan merasa lebih dihargai karena terpenuhi kebutuhan kekuasaannya. Next, yang terakhir yaitu kebutuhan dasar akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruhi oleh orang lain dan senang mencoba hal-hal baru yang menarik. Nah, jika jawaban si Doni tadi dia merasa bosan dengan bekalnya, maka kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh si Doni ini adalah kebutuhan akan kebebasan. Anak-anak yang suka pergi berenang itu Ya, anak-anak yang suka pergi berenang, kira-kira itu kebutuhan apa yang sedang dipenuhinya? Dia meminta setiap hari, Bu, kapan berenang Bu? Kapan berenang Bu? Kebebasan, ya. Mungkin dia merasa sudah bosan, mungkin di sekolah-sekolah saja untuk pergi berenang. Next, Miss. Ini kita menelah kasus nih, Miss. Menelah kasus yang pertama. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Nah, jika ada masalah seperti ini, kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi bagi anak tersebut? Kebutuhan akan kesenangan. Oke, kita lihat jawabannya. Oh, betul sekali. Good job, Budila. Tepuk tangan untuk Budila dulu. Oke, kasus kedua. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Nah, ini kira-kira kebutuhan dasar apa yang dipenuhinya ini? Apa Ojak? Merasa diperhatian, ya. Kasih sayang, dan pintar Ojak. Kasih sayang dan rasa diterima. Oke, ketiga. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja. Gitu. Nah, ini kebutuhan apa nih yang ingin dipenuhinya? Kebutuhan kebebasan kata. Iya. Good job. Mau kasih good job nanti kelamaan. Selanjutnya, aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, kira-kira ini kebutuhan apa yang sedang dipenuhinya? Kebutuhan akan sebel, ya. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru tunjukkan ke teman-teman di depan kelasnya. Dia merasa tidak dihargai jadinya kan, memalu-malukan, mempermalukan dirinya gitu. Jadi kebutuhan akan penguasaan, ya. Ini contoh kasus yang sangat banyak kita temui di dalam kelas kita sepertinya ibu-ibu ya. Jadi kalau ada masalah seperti itu, harusnya kita analisis masalah tersebut dan berusaha untuk mencari sebenarnya kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh anak kita ini. Nah, selanjutnya tentang posisi kontrol. Nah, sebelumnya Miss Doli juga sudah menjelaskan tentang teori-teori yang melibatkan tentang posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5. Nah, sebelum kita bahas apa saja posisi kontrol itu, kita ambil lagi kasusnya. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Nah, kalau ibu-ibu yang mendapatkan masalah seperti ini, apa kira-kira yang akan ibu atau bapak lakukan? Apa hal yang akan ibu lakukan begitu? Ada yang mau berpendapat? Si Tisa dan Hana ini, si
bisa suka menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan si Tisa di media sosial, si Hana ini. Kira-kira apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan? Ada yang mau ingin berpendapat? Dipanggil oleh Miss, diberi nasihat, ditanyakan. Ya. Nah, kita kembali ke 5 posisi kontrol nih. Next, Miss. Nah, 5 posisi kontrol menurut Diane Gosset. Posisi kontrol ini kita sebagai guru. Ada posisi kontrol sebagai penghukum, ada pembuat seseorang merasa bersalah, ada guru sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, next kita bahas satu persatu, Miss. Nih, guru dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti, patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu saja salah, awak Jo yang salah, gitu. Pasti kamu selalu yang terakhir selesai. Kerjakan tugas ini, jangan meribut. Kalau ribut awas ya. Biasanya guru yang dengan posisi kontrol penghukum ini biasanya kalau marah matanya besar, berkelak pinggang, gitu. Iya, suaranya meninggi, gitu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Murid harus patuh kepada dia, gitu. Dengan ancaman. Namun dampaknya bagi murid akan selalu mengulangi kesalahannya. Nah, ini mungkin termasuk saya juga sering melakukan ini. Tapi setelah mempelajari modul ini ya terasa kita bisa refleksi kepada diri kita. Oh, berarti sebenarnya selama ini kita berada di posisi yang salah, gitu ya, Miss ya. Nah, selanjutnya. Padahal kita disuruh menuntut, bukan? Iya, kita sebagai guru itu menuntut kodrat yang dimiliki oleh anak-anak kita, bukan tujuannya menuntut apa yang kita inginkan kepada murid kita. Selanjutnya, posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Guru yang menerapkan posisi ini biasanya akan berkata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Nah, kita sebagai guru memancing bahwa anak itu harus merasa bersalah kepada kita, gitu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dampaknya bagi murid akan menjadi rendah diri. Nah, biasanya guru dengan posisi pembuat orang merasa bersalah ini dia akan menggunakan kata-kata yang lembut, gitu, yang bisa memasuki sanubari anaknya itu biar merasa bersalah, gitu. Nah, jika posisi guru penghukum dan pembuat rasa bersalah ini dilakukan, itu kembali lagi ke motivasi tadi, Miss. Motivasi yang tidak berasal dari dirinya lagi. Jadi kita mengharapkan motivasinya itu berasal langsung dari dirinya. Nah, selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Guru yang menerapkan posisi ini akan berkata seperti, ayolah bantu demi bapak ya. Ayo ingat lagi apa bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini saja tidak apa-apa, nanti ibu yang bereskan. Ayolah tenang, nanti ibu dimarahi kepala sekolah, gitu. Kan guru bersikap persuasif kepada siswanya, menempatkan diri guru itu sebagai teman bagi siswanya. Nah, di posisi ini murid meletakkan guru sebagai orang yang penting baginya. Dampaknya bagi murid adalah murid menjadi lemah, tidak mandiri, dan selalu bergantung pada satu guru. Next, Miss. Selanjutnya, guru sebagai pemantau. Guru yang menerapkan posisi ini akan berkata, nah, apa peraturannya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kamu sudah melanggar.
konsekuensinya. Nah, biasanya guru-guru yang dengan posisi pemantau ini dia mempunyai daftar checklist atau perhitungan atau menggunakan stiker dalam penerapannya. Seperti yang kata Miss Doli tadi, yang menggunakan stiker untuk berbaris bintang, stiker untuk berbaris itu termasuk pemantau itu. Dampaknya pada murid yaitu murid menitik beratkan segala persoalan pada sanksi atau hadiah. Kalau bisa berbaris dengan rapi, ya dapat stiker. Kalau tidak bisa berbaris dengan rapi, ya stikernya dicabut, misalnya gitu ya Miss ya. Nah, selanjutnya posisi guru yang idealnya gitu. Posisi guru sebagai manajer. Guru yang menerapkan posisi ini akan berkata seperti, apa yang kita yakini dikembalikan lagi ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apa yang telah kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Atau jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di posisi kontrol sebagai manajer ini, guru berusaha mencari penyelesaian masalah dari masalah yang dihadapi ini bersama dengan muridnya. Solusi itu tidak berasal dari guru sendiri, tapi juga berasal dari murid itu tersebut. Ya, ada yang kita tawarkan. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Nah, Bapak Ibu, mungkin selama ini mungkin dalam hati kita sudah merefleksi diri kita sendiri nih. Selama ini kita menjadi guru yang bagaimana ya? Jadi guru penghukum kah? Guru pembuat rasa bersalah kah? Guru sebagai teman kah? Sebagai pemantau atau manajer? Berubah itu mungkin susah, tapi dengan sedikit demi sedikit kita mencoba berubah ke arah yang lebih baik untuk masa depan anak-anak kita gitu. Ya, semoga kita di SD 11 ini bisa menjadi memposisikan diri kita sebagai guru seorang manajer. Oke, Miss. Nah, dan Miss. Posisi kontrol apakah aku? Ya, nih. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa nih sedang diterapkan oleh ibu ini? Pembuat merasa bersalah. Oke. Betul? Benar sekali. Yang kedua, ya Bu Linda? Kesal. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira Bu Nurul, kamu tidak pernah benar melakukannya. Benar nih kamu. Pemantau biasanya ya, iya betul, ragu-ragu sepertinya. Gak ada yang salah kebenaran tadi. Kita ada berdiskusi sini Bu Nurul. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu. Ini kira-kira posisi kontrol apa ini? Ayolah, lakukan demi ya sebagai teman. Lanjut, kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah, kira-kira posisi kontrol manajer. Bagus Kiki. Selanjutnya terakhir, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan penghukum. Ya, secara garis besar sepertinya ibu-ibu di sini sudah paham tentang 5 posisi kontrol. Semoga kita bisa menerapkan posisi ini di kehidupan kita sehari-hari. Minimal sebagai pemantau sudah bagus ya, Mas ya. Sebagai teman sudah, teman, pemantau dan manajer itu sudah baik. Tapi alangkah lebih baiknya sebagai manajer. Yang perlu kita hindari menjadi penghukum ya. Iya, yang perlu kita hindari sebagai penghukum. Apalagi kalau biasanya yang guru penghukum ini tidak senang hatinya kalau anak itu tidak sakit gitu. Ya suka menyakiti siswa, berkata-kata kasar itu melukai hati siswa. Seperti kata posisi guru penghukum tadi, menyakiti hati siswa baik fisik maupun verbal gitu. Karena itu akan tersimpan lama bagi anak didik kita.
Nah, mulai dari sekarang insya Allah kita akan berubah ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, kita masuk kepada segitiga restitusi. Tadi juga sudah disinggung sama Miss Doli ini. Segitiga restitusi. Dan ada 3 cara penerapan dalam segitiga restitusi ini. 3 langkahnya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next, Miss. Nah, langkah pertama, menstabilkan identitas. Langkah ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari seorang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang lebih sukses. Nah, kalimat-kalimat yang bisa digunakan dalam penerapan langkah ini bisa seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, biasanya kata-kata ini bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas bagi anak-anak kita tersebut yang sedang bermasalah. Lanjut. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Langkah ini bertujuan membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika ia melakukan kesalahan itu. Setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar anak kita. Nah, kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk langkah-langkah ini bisa kita gunakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi ya dari ini. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, lanjut. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ketika identitas sukses telah dicapai dan tingkah laku salah telah divalidasi, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kalimat yang dapat digunakan untuk langkah ini seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, dari 3 langkah segitiga restitusi ini, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menurut Bapak Ibu, ada tidak hal-hal yang menyakitkan atau menyudutkan bagi murid-murid kita dari pertanyaan yang kita berikan kepada murid-murid kita? Ada tidak hal-hal yang menyakitkan? Nggak ada ya. Nah, hal ini dengan menerapkan segitiga restitusi ini, kita lebih berbicara dari hati ke hati begitu. Kita stabilkan identitasnya, kita beritahu bahwa tindakan itu salah, dan kita mencari solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi. Nah, ini juga ada satu buah kasus tentang segitiga restitusi. Ngantuk Bu Bay? Ngantuk. Gerakan ada snack. Silakan dinikmati snacknya Ibu-ibu. Dan ini ada kasus terakhir. Guru kelas 4, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Lala. Ibu Lala baru 2 tahun menjadi guru SD, ya Bu Lala. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan
merasakan kehadiran Ibu Lala. Ibu Lala mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugasnya. Ibu Lala berkata, "Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugasnya. Tolong bantu Ibu ya." Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. "Ah Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol." Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Lala. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya, mereka mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Lala? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah, setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah meminta maaf kepada Ibu Lala dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Nah, dari kasus ini kira-kira apa posisi kontrol yang telah diterapkan oleh Ibu Lala? Ada ibu-ibu yang mau berpendapat? Ya, posisi apa menurut? Posisi kontrol yang diterapkan oleh Ibu Lala? Ibu Lala sebagai menurut dia ragu-ragu nih guys. Jangan ragu-ragu, kita berdiskusi gitu. Ya, kita juga punya Bu Lala di sini. Apa kira-kira posisi kontrol yang diterapkan oleh Ibu Lala? Sebagai teman, ada kata-katanya kan Bu Nurul? Ayolah lakukan, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan. Tolong bantu Ibu ya. Nah, itu posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, dari kasus ini apakah posisi kontrol yang sudah diterapkan oleh Ibu Santi sebagai manajer ya Bu ya, sebagai manajer. Nah ini ada posisi kontrol yang telah dilakukan oleh Ibu Lala sebagai teman dan sebagai pembuat merasa bersalah. Dalam pembuat merasa bersalah ini kira-kira dari kata-kata apa lah kira-kira itu Ibu? Pembuat merasa bersalah. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur kepala sekolah gitu. Kalau kalian tidak mengerjakannya ditegur sama kepala sekolah. Itu kan merasa bersalah anak-anaknya itu. Nah, selanjutnya posisi kontrol yang diterapkan oleh Ibu Santi yaitu sebagai pemantau dan manajer. Ibu Santi juga Ibu Santi juga sudah menanyakan keyakinan. Di sini sudah tergambar sekilas Ibu Santi sudah menerapkan segitiga restitusi ya Miss ya. Ya, sudah menstabilkan identitas, sudah memvalidasi tindakan yang salah, dan juga sudah menanyakan keyakinan dan mencari solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh Natali dan Vivi. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Yang pertama yaitu dengan melaksanakan posisi kontrol yang tepat, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Yang kedua dengan mengganti peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Dan yang ketiga dengan menerapkan segitiga restitusi. Mungkin materi yang diberikan hari ini sangat berat, kira-kira ya sangat berat dan sangat banyak. Tapi jika kita mempunyai niat untuk berubah demi anak-anak kita, insya Allah itu akan sangat mudah dilakukan. Kami juga sudah, mungkin Bu Fevi juga pernah
melaksanakan tentang segitiga restitusi. Bu Doli dan saya juga sudah melaksanakan. Dalam penyerapan ini tidak ada yang tersakiti rasanya ya Miss ya. Ya Bu Fevi ya. Tidak ada yang tersakiti, anak pun merasa tidak disakiti. Solusi juga kita dapatkan. Tensi kita juga tidak naik karena marah-marah gitu. Bahkan mereka yang mencari Iya. masalahnya mereka sendiri. Ya solusi. Cerita sedikit nih ibu-ibu. Kemarin waktu di awal-awal kelas 2, Mayang merasa sangat kewalahan dengan siswa kelas 2. Ada salah seorang anak yang menjadi troublemaker mungkin tibanya di kelas. sudah dibawa dipanggil sendiri, sudah dibawa kepala sekolah, dan terakhir kemarin Mayang mencoba menerapkan segitiga restitusi ini kepada anak tersebut. Tapi insya Allah walaupun belum berubah 100%, tapi sudah ada perkembangan, kemajuan begitu. Jadi kita percaya bahwa anak-anak kita itu jika kebutuhan dasarnya tercukupi dan kita bisa menempatkan diri kita menyelesaikan masalah mereka tanpa menyakiti diri mereka, insya Allah anak-anak kita juga akan bisa menerima dan mengaplikasikannya. Nah ini juga salah satu contoh berbagi praktik baik yang dijelaskan oleh Miss Doli tadi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah ini juga contoh skenario penerapan segitiga restitusi ini. Ini tidak 100% betul ya ibu-ibu ya, tapi ini salah satu contoh saja. Nanti bisa kita tampilkan juga contoh dari Miss Doli. Kalau peraturan kita siswanya masuk dan seharusnya siswa itu masuknya jam 7.15 berarti nanti iya apakah untuk salam itu biasa ya ibu pun juga sering ibu juga pernah melakukan kesalahan, ibu pernah terlambat datang ke sekolah, jadi dari kesalahan kita belajar. Nah sekarang ibu ngambil aja bukan untuk memarahi atau bagaimana, ibu mau mencari solusi bersama-sama dengan Najwa biar Najwa tidak bisa yang terlambat ke sekolah ya. Kalau mau tahu Najwa tentang terlambatnya kenapa? Lambat bangunnya karena malamnya nonton televisi sampai larut malam biasa ya. Kalau menonton televisinya filmnya kesukaannya tak apa. Tapi kalau kita menonton larut malam itu banyak mungkin kita apalagi kita yang tidak sekolah gitu ya. Nah kan karena dia masih ingat keyakinan kelas kita. Coba apa sebutkan? Iya, ya, salah satu keyakinan kelas kita yaitu datang ke waktu. Nah, agar Najwa bisa datang ke waktu ke sekolah, kira-kira bagaimana ya maksudnya? Iya, tidak akan menonton televisi sampai larut malam. Terus ada lagi mau? Iya, pasang alarmnya ya. Ya, kalau dibangunkan sama bunda, Najwa langsung bangun. Ya, terima kasih Najwa sudah mau berubah cara yang lebih baik. Semoga Najwa menjadi anak yang bisa bertanggung jawab dan anak yang lebih taat pada peraturan. Terima kasih Najwa. Dan itu salah satu contoh, sedikit contoh dari penerapan segitiga restitusi ini. Bapak dan Ibu, sebenarnya dulu awal-awal kami mengikuti guru penggerak ini mungkin motivasi dari luar yang kebanyakannya Miss ya. Tapi setelah kami mengikuti, ternyata banyak sekali ilmu-ilmu atau hal-hal baru yang kita dapatkan
dalam program guru penggerak ini. Jadi untuk ibu-ibu yang belum mengikuti atau mencoba untuk ikut guru penggerak ini, kami bukan memaksa atau apa, kami menawarkan, seru loh ikutnya, walaupun kita harus membagi waktu dengan tugas wajib kita, tapi seru loh gitu. Banyak pelajaran atau hal-hal baru yang bisa kita dapatkan. Seperti kita penerapan segitiga restitusi ini, kita nggak selalu marah-marah kepada anak kita untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, Miss. Iya. Suara kita nggak habis teriak-teriak, hati kita tidak sakit, kita juga tidak ada penyakit hati, siswa kita juga sedikit demi sedikit berubah, tidak kesal dengan kita. Buah mangga, buah kuini dijual orang di pasar raya. Sekian presentasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan yang telah saya dan Miss Doli lakukan. Jika ada perkataan yang salah, kita mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada Bapak dan Ibu hadirin sekaliannya. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup acara kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.